Shalom Nusantara, salam Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto, senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih. Opung neneng kong ma, kakek mbah, sopu sobo. Ya, nan tulang-tulang, bapak tua, bapak udah, namboru, abang boru. Ya, abang, akang, lae itu, semua kita sesama anak bangsa. Oh, puji Tuhan, haleluya. Senang bertemu dengan Anda. Puji nama Tuhan, malam ini kita akan mendengarkan firman Allah yang terambil dari Matius 9 ayat 35 sampai dengan 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka telah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita yang kita dapatkan dari pembacaan Allah adalah belas kasihan Yesus. Tergerak oleh belas kasihan Yesus. Haleluya. Jadi Yesus itu memang terkenal dengan belas kasihannya. Dan sebagai orang-orang percaya, kita sebenarnya harus meniru dia. Tergerak gerejanya harus tergerak melakukan pelayanan Injil sepenuh, menolong orang-orang yang susah, menolong orang-orang yang mengalami musibah dan masalah. Ya, jadi gereja harus tampil sebenarnya sebagai penolong yang Injil sepenuh itu, melayani jasmaninya, melayani rohaninya. Bagi orang-orang yang kurang mampu, kita bisa turut juga melayani jasmaninya. Bagi orang-orang yang mampu, ya kita berharap mereka juga tergerak untuk melakukan pelayanan Injil sepenuh. Puji nama Tuhan. Jadi dari pembacaan tadi kita bisa melihat bahwa yang pertama, Yesus belas kasihan. Yesus itu penuh belas kasihan, tetapi saya mau katakan dia juga akan mengajarkan kepada kita, karena memang 3 tugas, saya mau katakan ini secara terperinci. 3 tugas Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Yang pertama yaitu adalah mengajar. Jadi dia mengajar tentang hal-hal yang sudah pasti, ya. Mengajar tentang kebenaran firman Allah. Mengajar, orang bisa bertanya di situ, orang bisa berdebat saat dia mengajar. Itu ketika dia mengajar. Jadi orang-orang bisa bertanya apa saja tentang soal-soal kepastian itu. Tidak ada mudah-mudahan di situ. Yang ada pada Yesus adalah kepastian. Kau percaya pada Yesus, kau masuk surga. Kau tidak percaya dan tidak dibaptis, kata firman Allah, kau dihukum. Jadi itu adalah kepastian. Makanya dia preaching. Yang kedua itu dia preaching, berkhotbah. Dan dalam khotbah itu dia menegaskan satu arah, itu tidak ada bisa ditawar-tawar. Kalau keselamatan dalam dia akan lakukan itu. Jadi itu. Lalu yang ketiga adalah healing, ya. Jadi kalau saya bilang teaching, preaching, and healing. Jadi dia menyembuhkan. Ya, itu sebabnya gereja diberikan kepercayaan untuk melakukan itu. Melakukan pengajaran, melakukan khotbah, dan melakukan kesembuhan-kesembuhan. Itu tugas gereja yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, gerejanya. Jadi mari kita lakukan, mari kita percaya, hiduplah di dalam janji itu, hiduplah dalam ketaatan kepada dia. Nah, karena apa? Yang mau saya katakan, Yesus itu kan apa? Selalu tergerak dengan belas kasihan. Nah, dia yang keempat yang mau saya katakan adalah Yesus itu apa? Penuh belas kasihan karena apa? Ya, karena penderitaan manusia itu. Manusia ditindas sakit penyakit, manusia ditindas setan, dirasuk setan, dan manusia mengalami apa yang disebut
Jadi kalau Anda, yang kita baca tadi kan, dia lelah. Kalau Anda orang yang mengalami penderitaan, lelah batin, kok lelah batin ini sangat susah. Jadi kalau Anda mengalami lelah batin, yang bisa menyembuhkan itu, yang bisa menawarkan sukacita, yang bisa memberikan kehidupan yang baik itu, makanya dikatakan oleh Alkitab, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kerajaan Allah itu soal damai sejahtera, kesukaan, ya, dan damai di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran di dalam Yesus Kristus. Jadi ada damai, ya. Kalau ada damai dalam hati kita, itu adalah obat yang sangat luar biasa bagi jiwa yang lelah. Makanya Yesus bilang, kalau kamu lelah, marilah kepadaku, hai kami yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan bagimu. Jadi kalau engkau lelah, datang pada Yesus. Jangan kau makan sendiri lelahmu. Jangan kau tanggung sendiri lelahmu. Jangan kau tanggung sendiri sakit penyakitmu. Karena dikatakan oleh firman Allah tadi, Dia melenyapkan segala sakit penyakit. Minta, maka kau akan diberi. Cari, maka kamu akan mendapat. Ketuk, maka pintu akan dibuka bagi. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk, pintu dibukakan baginya. Jadi kepastian dari Allah ketika engkau meminta kesembuhan, Dia akan berikan kesembuhan. Karena apa? Dia Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Jadi bisa Anda bayangkan, Yesus yang penuh belas kasihan itu, orang dia lihat lapar, dia kasih makan, orang sedih, dia hiburkan, orang yang meninggal, dia bangkitkan. Kenapa? Belas kasihannya itu yang sangat luar biasa. Dan itu tidak dimiliki oleh manusia, terkecuali manusia itu datang kepada Tuhan. Jadi manusia punya tergerak oleh belas kasihan Yesus. Kalau kita nggak bisa, makanya kita perlu baptisan Roh Kudus terus menerus dalam hidup kita. Perlu Yesus itu terus ada dalam hidup kita, sehingga kita mampu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Yesus itu sangat luar biasa. Lalu dikatakan lagi, habis lelah, terlantar. Orang-orang terlantar, mungkin secara finansial dia nggak terlantar, tapi rohaninya terlantar, jiwanya terlantar, nggak ada kepastian. Apakah surga itu, di mana surga itu, nggak ada kepastian. Jaminan untuk masuk surga itu nggak ada kepastian. Ya, itu terlantar jiwa mereka, terlantar rohani mereka, terlantar hidup mereka. Kalau terlantar hidup mereka bisa mungkin orang kaya bisa beri makan. Tapi kalau terlantar rohaninya, siapa yang dapat memuaskan? Makanya kalau orang-orang terlantar itu banyak sekali bunuh diri, daripada dia merasa tidak berguna, dia bunuh diri. Bunuh diri di pohon singkong yang di mana itu? Ya. Bunuh diri dari gedung, jatuh, minum baygon, minum diri, memotong dirinya sendiri, menggorok dirinya sendiri. Wah, ngeri. Tapi itu karena dia merasa terlantar, dia putus asa akhirnya. Lalu kemudian daripada saya hidup begini-begini juga, ya bagusan mati saja. Takut hidup, tapi nggak takut mati dia. Ya. Itu hebatnya. Nah, jadi ada orang-orang terlantar, tapi Yesus Allah yang penuh belas kasihan. Dia peduli terhadap keadaanmu, peduli terhadap situasimu, peduli terhadap keadaanmu, karena Dia Allah yang belas kasihan. Yang terakhir, dia penderitaan manusia itu termasuk juga seperti domba yang tak punya gembala. Ya, jadi kalau domba nggak punya gembala itu kocar-kacir, ada musuh, nggak ada yang menghadang ngapanya. Makanya Daud bilang begini, The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan pertolongan, takkan kekurangan belas kasihan, takkan kekurangan kuasa, takkan kekurangan semua. Karena Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menolong engkau, yang sanggup memberkati engkau, yang sanggup menolong kehidupanmu. Dialah Yesus yang tergerak oleh belas kasihan. Di dalam Alkitab bukan sekali dua kali Dia menyembuhkan orang sakit. Di mana saja Dia ada, maka akan terjadi kesembuhan, akan terjadi pengajaran, akan terjadi yang namanya kesembuhan demi kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Karena memang Yesus Ia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Jadi yang mau saya katakan hari ini, malam ini,
Saya katakan kepada Anda, kalau Anda kekurangan sesuatu atau Anda membutuhkan sesuatu, datanglah kepada Yesus yang selalu mau menjawab doamu. Selalu akan memberikan yang terbaik bagimu, selalu. Asal saja engkau mau mendengarkan pengajarannya, mau melakukan firman-Nya, mau percaya akan kesembuhan yang diberikan Tuhan kepadamu. Kau percaya betul-betul engkau adalah domba gembalaannya, maka Tuhan akan datang kepadamu sebagai tabib, sebagai Tuhan yang dahsyat untuk menolong engkau. Dan kalau engkau mau menalang pertolongan dari Tuhan, mari kita berdoa. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati semua para pemirsa, berkati Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para pejabat, dan juga para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya, orang miskin, orang kaya, apapun profesinya, Tuhan berkati Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, para pengusaha juga kami mohon kemurahan Tuhan, karena kami melihat ada banyak retail raksasa yang gugur, yang mengakibatkan tambahnya pengangguran, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, di mana setiap orang mungkin memiliki tanggungan 2-3 orang atau keluarganya yang ditanggung, yang mengakibatkan semakin kurangnya kemampuan membeli dari kehidupan mereka, bisa berakibat dan kurangnya gizi bagi kehidupan masyarakat. Dan itulah sebabnya Tuhan tolonglah supaya Tuhan memberkati kembali Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih Tuhan, terima kasih supaya perekonomian kami bisa pulih kembali, bangsa kami bisa pulih kembali, ekonomi bisa pulih kembali. Presiden kami diberikan hikmat untuk bisa terus menjalankan roda pemerintahan dengan adil dan melakukan terobosan-terobosan baru untuk melakukan pertolongan bagi masyarakat yang betul-betul kena dampak yang sangat luar biasa. Tuhan, kami sudah bisa melihat akibat yang telah terjadi selama 1 tahun 6 bulan lebih ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kami mohon kasih sayang, kami mohon Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dan bagi engkau yang mau menerima Yesus sebagai gereja-gereja Tuhan juga, Tuhan berkati. Ars Nasional diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan tolong memberkati semua sahabat-sahabat kami. Tuhan juga memberkati para hamba Tuhan GP juga, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari izinkan saya untuk berdoa bagi Anda dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, sebagaimana firman Allah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahanku, sucikan hamba-Mu dari segala dosa dan kejahatan yang pernah kulakukan. Terima kasih Tuhan, saat ini saya buka hatiku, masuklah dalam hatiku, bertahtalah dalam hatiku, jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah penguasa dalam hidupku. Aku percaya kepadamu, saat ini saya sudah menerima hidup kekal dan menjadi warga negara surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan bagi engkau yang mau mengalami terobosan, transformasi dalam kehidupan ini, saya mau katakan kepada Anda, mari engkau menyatakan, Tuhan akan menyatakan segala kebaikannya bagimu. Kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Lihat tangan-tangan yang ditaruh mereka di dada mereka. Mereka ingin terobosan, transformasi dari Tuhan, agar Tuhan melakukan yang terbaik dalam hidup mereka. Mereka Tuhan jenuh melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, jenuh melakukan hal-hal yang tidak baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari engkau tolong mereka, engkau bela mereka di dalam nama Yesus Kristus. Mari Tuhan masuk dalam hati mereka, dan Roh Kudus-Mu masuk dalam hidup mereka, baptiskan mereka, sehingga mereka mengalami
transformasi dari Tuhan, bertransformasi ilahi, sehingga mereka adalah orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan, yang mengalami Kristus dalam hidup mereka, yang mengalami Bapa dalam hidup mereka, mengalami perjumpaan dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik. Pakai hidup mereka di masa-masa yang akan datang untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Tak ada sesuatu yang tidak mungkin bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lawati terus mereka Tuhan. Kuatkan terus mereka. Baptiskan terus mereka dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Dan apabila engkau mengalami sakit, firman Allah tadi sudah kita baca, Ia melenyapkan segala penyakit dan keletihan, kelesuan, semuanya, penderitaan Anda, ketelantaran Anda oleh karena peristiwa-peristiwa hidup ini. Saya mau katakan Tuhan mampu menolong engkau. Bagi engkau yang mengalami kesembuhan Tuhan, taruh tanganmu di atas kepala. Bagi yang COVID, bagi yang sakit, sebutkan sakit penyakitmu dimanapun, apapun, mari tumpangkan tangan atasnya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan melihat tangan-tangan yang ditaruh di atas kepala mereka yang menderita COVID. Kami berdoa kepada mereka, Tuhan Bapa di surga, belas kasihan-Mu datang kepada mereka. Sebagaimana Engkau tadi pagi juga tentang bagaimana Engkau menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan kami juga percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau mau melenyapkan segala penyakit yang mereka derita Tuhan Yesus. Dan lenyaplah segala COVID dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Lenyaplah sakit penyakit itu, sembuhlah setiap orang di dalam nama Yesus Kristus. Baik para dokter, para sukarelawan, para ABRI, polisi yang terlibat di dalamnya, Tuhan tolong mereka. Berkati, kami mohon Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa. Kami mohon. Jangan lagi ada korban Tuhan. Jangan lagi ada korban karena COVID, karena sakit penyakit mereka. Jangan lagi ada Tuhan. Jangan. Kami minta kesembuhan Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada mereka. Bagi engkau yang menderita, percayalah tangan Tuhan diulurkan bagimu. Saya ulang tadi pagi itu, saya katakan aku mau, jadilah engkau sembuh. Karena di ayat ini pun Tuhan melenyapkan segala sakit penyakit. Segala sakit penyakitnya. Percayalah pada pengajarannya, percayalah pada firman-Nya, percayalah akan pemeliharanya padamu. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menyembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Kalau Lazarus saja yang 4 hari mampu Engkau bangkitkan dan Engkau pulihkan. Sebagaimana sedia kala mereka masih kuat, masih Tuhan, sembuhkan mereka. Sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhlah Engkau dalam nama Yesus. Engkau yang kanker, Engkau yang ginjal, Engkau yang stroke, Engkau yang hipertensi, Engkau yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah, di dalam nama Yesus, bangkitlah Engkau, sembuhlah Engkau dalam nama Yesus. Dengan kuasa itu, kuasa Yesus yang penuh belas kasihan itu, dan segala sakit penyakitmu dan kelemahan tubuhmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bagi Anda yang mengalami pertolongan, yang akan
mau ditolong oleh Tuhan, mari kita berdoa. Angkat kedua belah tanganmu, jangan mengakai jalan pintas. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang mengalami Tuhan persoalan-persoalan kehidupan, ulurkan tanganmu. Aku mau menolong engkau, aku mau memberkati engkau, aku mau memulihkan hidup, memulihkan usaha, memulihkan keluarga, memulihkan pekerjaanmu, aku mau memulihkan bisnismu, aku mau, karena Tuhan adalah Allah yang penuh belas kasihan. Yesus yang penuh belas kasihan. Percayalah Tuhan menolong engkau, percayalah Tuhan memberkati engkau, percayalah Tuhan menolong, telah menolong engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kalau Anda mau tidur, jangan pernah lupa berdoalah dan baca firman Allah, dan teruslah berserah kepada Tuhan. Damai bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, ya, mari, saran saya, datanglah. Selamat bagi Anda, dan datanglah ke tempat-tempat ibadah di mana lebih ada diadakan di tempat yang terdekat dari gereja Anda. Tuhan Yesus memberkati, dan saya juga mau katakan kepada kita semuanya, bagi Anda yang tolong diberkati oleh Tuhan, dan sharekan khotbah ini kepada sahabat-sahabat Anda, supaya semakin banyak orang yang percaya akan kuasa Allah, kesembuhan. Kalau mereka membutuhkan kesembuhan, pertolongan, kalau mereka membutuhkan pertolongan. Kalau engkau sudah ditolong, mari bagikan juga kepada orang-orang yang lain, supaya mereka bisa diberkati. Kalau Anda tidak tunjukkan saja John dan Simon Simanjuntak Official, supaya mereka juga bisa mendengarkan dan mendapatkan berkat. Ada seratusan lebih itu khotbah-khotbah yang telah terlaksana selama 3 bulanan lebih, ya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi Tuhan memberkati. Saya mau katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, yang menyimpannya dan melakukan dalam hidupnya. Apa saja yang kau ingin lakukan, orang lain ingin lakukan kepadamu, perbuat jugalah demikian kepada mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji nama Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Puji nama Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe, yang sudah mendengarkan khotbah saya. Tuhan memberkati. Semoga Tuhan, sebagaimana tujuan ini dilakukan, supaya setiap kita bagi orang percaya, iman mereka teguh, bagi yang bertambah dewasa dalam Tuhan, dan rohaninya dikuatkan, imannya dimurnikan, dan kasihnya ditingkatkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi mereka yang baru pertama kali bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, puji nama Tuhan, diberkatilah kita semuanya. Salam bagi Indonesia, salam bagi Nusantara. Selamat malam. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Tuhan memberkati.